kita sebut bahwa kedamaian yang hakiki nggak pernah akan ketemu ketika kita menggunakan pikiran. Makanya pikiran itu ilusi. Ilusi? Iya. Pikiran itu akan berhenti ketika saya bilang saat ini dan detik ini. Berhenti pikiran. Pikiran itu cuma bisa bekerja dari masa lampau ke masa depan. Benar. Cuman gitu. Bilang saat ini dan saat ini dia nggak bisa. Iya. Makanya lah, kalau kamu ingin merubah masa depan, ubahlah saat ini, detik ini. Just do it. Iya. Itu. Makanya seseorang itu selalu dia berharap akan masa depan terus, akhirnya dia tidak bergerak. Bingung tuh. Yang terpenting kan saat ini. Saat ini. Oke, Mas, dari Indigo tadi, saya ingin coba geser ke rokok deh. Nah, ini menarik bagi saya. Rokok itu di setiap bungkus rokok selalu dikasih tuh tulisan rokok dapat menyebabkan bla 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 bla, serangan jantung, koroner dan lain sebagainya. Sementara di rumah sakit tuh banyak yang sakit diabetes, Mas. Tapi di bungkusnya gula, nggak ada tulisan gula dapat menyebabkan diabetes, nggak ada ya. Sehingga muncul teori-teori konspirasi bahwa tulisan-tulisan itu memang sengaja dibuat oleh dunia farmasi internasional dan lain sebagainya kan. Nah, yang menarik begini, saya tidak ingin berdebat soal itu apakah konspirasi atau enggak. Cuman saya mengamati banyak mbah-mbah ya kan, eyang-eyang yang sepuh-sepuh. Dia perokok berat dan aman-aman saja, tidak ada problem di dalam kesehatannya. Sementara rokok dicitrakan seperti itu. Bagaimana dirasionalisasikan lagi nih? Iya, saya kan awal juga sakit ya, dulu itu ada jantung lemah, paru-paru basah. Nah, waktu saya ketemu, sebetulnya yang bisa jelaskan ini adalah Profesor Sustiman. Nanti kapan-kapan bisa diundang beliau. Iya. Karena beliau yang bisa membahasakan juga di level spiritual menjadi suatu ilmu pengetahuan baru buat teman-teman. Makanya beliau cerita bahwa ilmu pengetahuan bagi saya itu cuma alat komunikasi katanya, bukan kebenaran gitu katanya. Biar mudah dipahami oleh orang lain, karena kita kan harus pakai logika semua. Jadi beliau awalnya itu kan dari gini. Tembakau itu kata beliau dulu adalah pengikat radikal bebas. Karena ada beberapa, jadi sebetulnya kalau kita menguatkan produk kita dulu nggak pakai filter ya, itu lebih bagus. Karena itu ciri khas kita. Kretek. Nah, kata beliau, itu dari riset beliau, banyak juga orang-orang yang ngerokok juga umurnya panjang-panjang. Jadi ternyata bukan rokoknya sebetulnya yang jadi masalah, bukan tembakonya. Tembakau itu bagus. Yang jadi masalah itu adalah saus yang ditaruh di tembakau. Sebetulnya. Lah, waktu itu kan awal gini. Yang menemukan rokok Divine ya, itu kan Bu Greta. Nanti bisa diulas di Profesor Sustiman aja kalau. Iya. Jadi saya nyoba rokok Divine. Lah, rokok Divine ini ada tembakau yang dikasih dengan asam amino. Jadi tembakau ini menjadi murni lagi, menjadi pengikat radikal bebas. Jadi karena radikal bebas itu tidak punya ikatan, ketika masuk ke tubuh dia akan mengikat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itulah yang menyebabkan kanker dan sebagainya. Jadi penyakit itu awalnya itu dari radikal bebas yang tidak punya ikatan. Akhirnya dia mengambil nutrisi-nutrisi zat-zat yang sebetulnya itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Akhirnya dia membentuk suatu bentukan padat, akhirnya membentuk suatu kanker. Terus penyakit diabetes dan sebagainya, itu sebetulnya ada pengaruh itu, radikal bebas itu. Nah, setelah itu Profesor Sustiman bagaimana cara kan awal gini, ada istrinya beliau itu yang kena kanker payudara. Sama Bu Greta bingung gimana ya cara memecah kanker ini biar partikelnya menjadi lebih kecil. Jadi beliau cari apa yang bisa masuk ke tubuh dengan partikel yang sangat kecil. Kalau air itu terlalu besar, nggak bisa nyerap semua. Lah, waktu itu idenya ngelihat orang ngerokok. Oh, asap gitu kata beliau. Dicobalah itu seluruh rokok itu sampai sininya bengkak itu. Jadi dicoba sendiri. Akhirnya dia nemuin ramuan, yaitu pakai asam amino di rokok. Lah, Bu Greta itu nggak bisa membahasakan. Lah, yang bisa membahasakan itu adalah Profesor Sustiman. Dia pakai nanobioteknologi. Nah, ternyata setelah
Setelah ngerokok, orang itu bisa terlihat auranya jadi emas. Itu kan saya kaget. Kok bisa jadi emas ya gitu? Ternyata nano itu lapisannya adalah lapisan fisik. Terus jembatan ke biofil itu adalah level nano. 10⁻⁹ ya. Levelnya itu sangat kecil. Nah dari situlah beliau beranggapan bahwa dulu rokok itu dibuat sebagai relaksasi atau pengobatan, jamu. Makanya beliau berdeklarasi bahwa rokok itu adalah jamu, gitu. Bukan rokok itu adalah orang yang nggak ada kerjaan gitu. Jadi jamu gitu. Iya. Dan saya sendiri ngerokok itu biar saya juga bisa mengamati nafas saya gitu. Sebetulnya cuma itu. Karena terkadang ketika saya nggak ngerokok sendiri, sebetulnya banyak cara sih. Cuma saya lebih mudah pakai rokok gini. Iya. Biar saya lebih fokus dan tidak dikendalikan oleh pikiran saya gitu. Waduh. Nah dari situ ternyata ketika radikal bebas ini asam amino masuk ke radikal bebas, rontoklah itu radikal bebas. Jadi partikel yang besar ini berubah menjadi partikel yang kecil. Nah cara ngeluarinnya gimana gitu? Profesor Sutomo itu mikir gitu. Akhirnya pakai tembaga plat, tembaga itu ada di klinik Balur. Jadi beliau buka klinik itu rumah sehat. Kok bisa rumah sehat, Prof? Saya bilang gitu. Lah rumah sakit kan untuk orang sakit. Lah ngapain udah sakit masuk ke rumah sakit? Harusnya masuknya ke rumah sehat gitu. Biar dia keluar jadi sehat gitu katanya beliau. Masuk akal. Oke. Lah juga saya pernah bertemu dengan beberapa orang. Jadi ada satu frekuensi tertentu ketika orang ngerokok orang dulu itu dia bisa mengakses kesadarannya pada frekuensi tertentu. Lah itu juga kalau saya kupas di sini nanti jadinya gaib lagi. Karena memang iya ternyata. Gitu. Tembakau itu bisa merelaksasi kita. Iya. Jadi kalau misalnya mas-masnya ini rokok ya, tapi pikirannya, halah nggak mungkin rokok terus menimbulkan penyakit. Iya nggak akan itu kena penyakit. Iya. Jadi sebetulnya kan yang paling utama itu adalah mindset, pikiran. Pikiran itu mencipta ya mas? Iya, dia membentuk. Jadi makanya kan sebetulnya pikiran ini bukan jelek. Pikiran itu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh pencipta kita. Kayak misalnya saya ngobrol dengan Mas Indra, saya menggunakan pikiran, bukan digunakan oleh pikiran ya. Beda ya. Kalau orang digunakan pikiran, saya duduk gini, pikiran saya melayang kemana? Enak ini saya di rumah, enak saya nongkrong gini-gini. Itu pikiran melayang. Tapi ketika pikiran itu digunakan, itu pikiran untuk digunakan untuk beranalogi. Jadi pikiran itu adalah salah satu jembatan untuk kita bisa berinteraksi. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan pikiran, kita akan dikendalikan. Makanya pikiran itu cuma bisa bereaksi ketika ada objek, ada subjek, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih. Itu pikiran. Makanya pikiran tidak bisa memahami kesejatian. Makanya konyol ketika orang itu mencari jati dirinya lewat pikiran. Nggak mungkin. Karena nggak akan bisa pikiran mengakses itu. Makanya saya bilang kalau misalnya masuk ke sana, gunakan akal. Karena akal itu adalah satu perangkat untuk kita mengakses God spot. Jadi ada yang disebut dengan receiver. Akal itu receiver untuk kita menangkap sinyal-sinyal ilahiyah. Nah, pikiran itu digunakan untuk mentransmitterkan. Apakah kata-kata saya ini kebenaran? Tidak, hanya petunjuk kebenaran gitu. Hanya petunjuk. Kebenaran jauh dari itu. Iya. Makanya lah yang utama untuk kita gali dalam diri kita itu adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Kalau nggak gitu kita akan dikontrol diombang-ambing. Makanya orang kayak misalnya orang kena sekarang itu banyak orang kena gangguan pencernaan. Apa ya, mah itu indikasi bahwa kita mengalami stres secara kolektif. Secara kolektif semua orang ini mengalami stres yang akut. Dia ketakutan masa depan, dia selalu was-was akan masa depan, dia takut nggak punya jodoh, dia takut nggak punya uang. Nah itu istilahnya di mana titik kedamaian yang kita sebut bahwa kedamaian yang hakiki nggak pernah akan ketemu ketika kita menggunakan pikiran. Makanya pikiran itu ilusi. Ilusi? Iya. Pikiran itu akan berhenti ketika saya bilang saat ini dan detik ini. Berhenti pikiran. Pikiran itu cuma bisa bekerja dari masa lampau ke masa depan. Benar. Cuman gitu. Bilang saat ini dan saat ini dia nggak bisa. Iya. Makanya lah, kalau kamu ingin merubah masa depan, ubahlah saat ini, detik ini, just do it.
Iya, 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 iya. Itu. Makanya seseorang itu selalu dia berharap akan masa depan terus, akhirnya dia tidak bergerak. Bingung tuh. Yang terpenting kan saat ini. Saat ini. Nah, kita ini terlalu mengadopsi gaya barat, cara pola pikir barat, akhirnya membentuk budaya barat. Akhirnya peradaban sekarang adalah peradaban buatan barat. Dan nyatanya juga tidak ada perdamaian di muka bumi ini. Makanya barat pun udah bingung sekarang sebetulnya. Dia mencari tonggakan satu pola pikir baru. Lah kita siap untuk menyambutnya dengan pola pikir Nusantara. Gitu harusnya. Makanya Nusantara bangkit itu bukan kita menjajah. Kita tunjukkan bahwa cara pola pikir atau cara pandang kita itu seperti ini. Holistik. Nah itu mereka tidak tahu holistik. Nah kita kan terlalu terjejali dengan materialistik. Apa-apa harus dimaterialisasikan. Kayak orang kuat itu harus tubuhnya besar, kekar gitu. Kan konyol. Gajah Mada itu nggak sebesar itu. Gajah Mada itu nggak sekekar itu. Beliau kurus, kecil. Pernah lihat langsung, Mas? Mungkin ya. Tapi pola pikirnya, visionnya itu yang luar biasa. Oh, aslinya kurus, Mas? Iya. Tidak seperti yang digambarkan. Enggak, karena kita sudah terlalu terdoktrin oleh Barat bahwa yang kuat itu pasti besar dan gagah perkasa, kan konyol. Enggak kayak gitu. Jadi yang bisa menyatukan dengan pola Gajah Mada punya cita-cita seperti itu sebetulnya yang besar adalah pola pikirnya, visionnya, cita-citanya, pemahaman beliau. Iya. Bukan fisiknya, ngapain juga. Betul. Nah kita kan selalu dipandang itu. Orang dewasa itu disesuaikan dengan umur. Kan konyol. Makanya kan saya pernah bilang bahwa ke teman-teman, orang dulu itu bilang ke orang tua kita, semoga diangkat derajat mulai gitu. Nah kita mempersepsikan derajat itu adalah kekayaan, strata sosial, pangkat. Kan udah bergeser jauh. Diangkat derajatmu itu dimanapun kamu berada kamu dicintai. Karena apa? Kebermanfaatanmu gitu. Orang Jawa dulu itu. Iya. Mudah-mudahan jadi menungso lah. Emang sama ini kita nggak menungso. Menungso itu yang apa gitu kan. Kita ini adalah makhluk yang bernaluri hewani. Maka kikislah naluri hewanimu gitu. Nah spiritual itu larinya adalah mengikis naluri-naluri hewani. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya proyeksinya ke dalam diri, bukan keluar. Spirit itu tadi. Iya. Makanya kan transformasi kesadaran manusia itu pasti melampaui ini. Bodoh semu, pintar, bodoh beneran, gila, sadar, bijak. Puncaknya di bijak. Iya. Bodoh semu itu karena kita belum tahu apa-apa misalnya. Maka kita akan mencarikan itu. Setelah kita mencari sesuatu hal, akhirnya kita menjadi orang pintar. Tapi orang pintar itu fokus pada satu titik. Misalnya kayak kamera gini. Karena dia senang dengan mata saya, dia akan fokus ke mata saya. Tapi dia tidak akan pernah melihat secara objektif seluruhnya. Yang difokuskan cuma mata. Nah, ketika dia tidak mampu melampaui ini, dia akan terus pintar. Padahal ini pintar ini adalah masih di tahapan nomor 2. Setelah dia memahami bahwa, oh ternyata sangat luas ya. Saya cuma melihat mata gitu. Padahal bentuk keindahan itu adalah kompleksitas. Bukan cuma mata gitu. Sama kayak pelukis, ketika dia condong aja ke mata gitu dia ngelukisnya. Ternyata ada porsi yang beda. Hidungnya kok beda ya? Kok tidak sesuai proporsi gitu. Nah kan ada kecenderungan seperti itu pintar. Makanya pintar itu identik dengan licik. Identik ya. Nah, ketika dia tidak mampu melepaskan, dia akan terjebak pada kepintaran. Tapi ketika dia memahamin, dia akan memahamin bahwa dia adalah bodoh beneran. Jadi kita adalah manusia yang bodoh beneran karena banyak sekali keilmuan yang tidak kita pahamin. Nah, ibarat pintar ini menggunakan logika linear, bodoh beneran ini dia berada pada titik jurang yang dimana keilmuan itu sangat maha luas. Makanya saya bilang bahwa percuma kita mengajarin orang pintar, karena seperti kita mengenalkan samudra pada katak yang berada di kolam. Percuma,
Kalau dia senang di kolam aja gitu. Kita cerita soal samudra ya akan ditolak. Benar. Padahal keilmuan itu seperti samudra, spiritual itu seperti samudra. Tekuk sedalam-dalamnya kamu tidak akan pernah merasa bosan. Karena akan semakin indah, semakin indah, semakin indah terus. Nah inilah di tahapan bodoh beneran. Maka dia akan melakukan suatu pola pikir yang out of the box. Yang dianggap orang lain aneh, nggak masuk akal. Lah itulah dia mulai berpikir intuitif. Mulai dia bisa beranalogi. Lah setelah dia terbebas dari bodoh semu, dia akan pada tahapan gila itu tadi. Nah setelah dia gila, baru dia akan sadar. Sadar ini dia sudah bisa membahasakan dengan bahasa. Walaupun banyak orang yang tidak memahaminya, tapi makna esensinya bisa diterima oleh semua orang. Baru dia beranjak pada bijak. Bijak itu adalah seni membawa kebenaran. Jadi benar aja itu tidak cukup. Misalnya gini, jangan ngerokok banyak-banyak, gitu. Intinya adalah jangan merokok. Lah orang bijak itu seperti ini. Kamu kan udah ngerokok banyak, mending dikurangin. Padahal intinya kan tidak boleh merokok, sudah berhenti merokok harusnya. Lah bijak itu adalah seni untuk membawa kebenaran. Jadi kebenaran itu ada seninya, bukan asal jihad gitu. Iya. Oke. Teriak takbir gitu kan lucu jadinya. Iya.